Selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anak jemaat serta simpatisan GKJ Boyolali yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Pendeta Nur Bagus Aji Jatmiko. Selamat malam. Selamat malam Ibu Dwi Lestari Rin Aryani. Kita berjumpa kembali di dalam persekutuan doa keluarga setiap hari Rabu. Walaupun masih di dalam masa pandemi ini, kita tetap mempunyai waktu untuk kita bersekutu bersama keluarga di dalam persekutuan doa setiap hari Rabu. Malam hari ini kita memasuki persekutuan doa keluarga yang pertama di masa Advent dan Natal di tahun 2020 ini. Pada malam hari ini ada satu tema yang indah yang akan direnungkan oleh kita semua. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nur Bagus Aji Jatmiko, yaitu tentang menyambut Tuhan dengan sukacita. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan terlebih dahulu dari Kidung Jemaat 18 bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Kita akan bersekutu di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas segala berkat yang sudah Bapa berikan di dalam kehidupan kami. Nyata dalam hidup kami, pada malam hari ini, kami boleh meluangkan waktu kami untuk kami bersekutu bersama keluarga kami di dalam persekutuan doa di hari Rabu ini Bapa. Sungguh sukacita ketika kami boleh menghadap-Mu di dalam persekutuan doa. Kami telah seharian beraktivitas, tetapi kami boleh menyempatkan waktu kami untuk datang kepadamu ya Allah, untuk memuji nama-Mu, juga merenungkan firman-Mu. Saat ini kami akan memulai persekutuan doa di masa Advent Natal yang pertama di tahun 2020 ini Bapa. Kiranya Bapa sendiri yang akan memampukan kami. Roh Kudus-Mu yang berkarya di dalam hati kami, kiranya semakin memampukan kami untuk kami mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Melalui firman yang akan kami terima pada saat ini Bapa, kiranya Bapa sendiri yang akan memberikan berkat baru di dalam hidup kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Nur Bagus Aji Jatmiko yang akan menyampaikan firman-Mu ya Allah. Kiranya Engkau memberikan kepandaian, kebijaksanaan, sehingga apa yang disampaikan itu semua seturut dengan kehendak-Mu, dan boleh kami terima dan kami meteraikan dalam hati kami. Tidak berhenti di situ saja, biarlah kami boleh memberlakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siapkan hati kami Bapa untuk menerima firman-Mu di persekutuan doa pada malam hari ini. Di dalam Yesus kami telah berdoa. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah kami sampaikan tadi, temanya tentang menyambut Tuhan dengan sukacita. Saya akan menanyakan kepada Bu Rini satu hal. Menurut Bu Rini,
siapakah Tuhan Yesus bagi pribadi Bu Rini? Terima kasih Mbak Nini. Menurut saya, Tuhan Yesus itu adalah sebagai juru selamat saya, juru selamat hidup saya pribadi. Karena Tuhanlah menjadi kekuatan, menjadi menyelamatkan hidup saya. Meskipun saya berdosa, tidak layak, tapi saya yakini, saya amini, Tuhan Yesus menjadi juru selamat bagi hidup saya. Itulah Mbak Rini, Tuhan Yesus itu menurut saya. Oh iya, sebagai juru selamat, ya, gitu ya Bu Rini. Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan saat ini kita sudah masuk di dalam masa Advent, di mana sebentar lagi kita akan merayakan Natal, merayakan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana perasaan Bu Rini dalam menghadapi atau menyambut Natal yang akan datang ini? Apalagi nanti menyambut juru selamat, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Bagaimana perasaan Bu Rini? Terima kasih Mbak Nini. Kalau menurut saya Mbak Nini, Pak Pendeta, Natal itu adalah sangat kami nantikan. Karena Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus yang saya amini, yang saya percayai sebagai juru selamat bagi hidup saya, bagi diri saya. Itu Natal. Bagaimana saya menghadapi kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya? Menurut diri saya harus selalu setia di dalam penantian. Saya tidak boleh lengah. Saya harus kuat. Saya harus selalu ingat bahwa Tuhan itu akan menolong saya. Kalau saya lengah, saya tidak setia, saya kadang lupa, nanti kalau Tuhan datang, saya tertidur, saya tidak akan diajak oleh Tuhan. Untuk itu saya harus selalu memperbaharui diri saya, supaya saya selalu ingat apabila saya jatuh atau saya terjatuh, saya itu selalu diingatkan oleh Tuhan supaya saya tidak tertidur, supaya saya tidak jatuh dalam dosa, saya tidak lupa, tetapi saya akan selalu setia mengingat bahwa Tuhan itu akan datang yang kedua kali. Saya akan takut akan Tuhan. Saya akan selalu hidup dalam pertolongan Tuhan. Apabila saya lupa, saya diingatkan. Kadang saya terjatuh atau lupa atau ya dalam dosa karena manusia. Tapi Tuhan tidak akan melepaskan saya. Tuhan tidak akan merelakan saya. Tuhan akan menolong saya di dalam penantian itu. Seperti para wanita yang bodoh dan wanita yang pintar dalam Alkitab itu ya. Yang satu tertidur, yang satu terbangun dan tetap menyalakan lilinnya, maka dia akan mengikuti Tuhan karena dia tidak dalam kegelapan, bisa tahu jalan keluarnya. Nah, itulah Pak Pendeta maupun Mbak Nini, bagaimana saya harus mensikapi kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti. Ya, mungkin begitu Mbak Nini. Terima kasih Bu Rini. Itu sangat dekat erat kaitannya dengan tema yang akan
sampaikan Pak Haji nanti tentang menyambut Tuhan dengan sukacita. Mari jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nurbagus Aji Jatmiko tentang bagaimana menyambut Tuhan dengan sukacita. Monggo Pak Aji, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Nini, dan sungguh bersyukur Bapak Ibu Saudara dan anak-anak dan juga simpatisan kita dipertemukan di persekutuan doa masa Advent yang pertama ini, dan sudah tadi dengan pertanyaan awal tentang siapa sih Tuhan Yesus bagiku, bagi saya. Lalu Bu Rini perwakilan dalam hal kita, dan mungkin juga kita mengimani, kita mengiyakan juga bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Jikalau Tuhan Yesus juru selamat, sumber keselamatanku, penolongku, lalu jikalau memang kelak Tuhan akan datang, bagaimana kita akan menyambutnya? Sang juru selamat itu biasa saja, ternyata juga ada sukacita, ada kesiapan. Nah, kaitan hal Natal, kaitan hal juga kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Dan saat ini bersama kita akan menyambut kedatangan Tuhan dengan sukacita dalam perenungan yang terambil di dalam surat Petrus 2 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 15. Surat Petrus yang kedua, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai dengan 15. Menjadi perenungan kita di dalam tema menyambut Tuhan dengan sukacita. 2 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 15. Saya akan membacakannya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita akan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, pertanyaan dari Mbak Nini kepada Bu Rini, jikalau dalam refleksi kita, pertanyaan Mbak Bu Nini itu juga bertanya kepada saya, pada Bapak, Ibu, saudara, anak, dan simpatisan di rumah, siapa sih Tuhan Yesus itu? Jikalau memang kita sepakat, ya Tuhan Yesus adalah juru selamat, memang ya, di dalam jawaban-jawaban di Alkitab pun demikian. Di dalam perumpamaan Samaria yang menjawab di dalam pasal Injil Yohanes pasal yang keempat, mengatakan bahwa Tuhan Yesus juga juru selamat. Ada pegawai istana yang anaknya sakit juga mengatakan demikian. Orang yang sakit di tepi kolam Bethesda, perempuan yang berzina, dan masih banyak orang lain. Cerita-cerita di Alkitab juga banyak yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dan di dalam kehidupan saat ini, memang mungkin kita tidak pernah langsung berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam hal secara fisik begitu ya, dalam yang dialami oleh orang-orang di dalam cerita Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus di dunia, di dalam cerita Alkitab. Akan tetapi seperti yang
nyatakan oleh Bu Rini dalam refleksi dalam penghayatan kita merasakan kasih keselamatan Tuhan Yesus itu selalu ada dalam hidup kita. Itu sekalipun memang dalam hal ini tidak bisa bertemu, dalam hal ini langsung merasakan dalam hal fisik bertemu dengan Tuhan, tetapi dalam pengakuan juru selamat itu karena kita merasakan betapa kasih Tuhan menyelamatkan hidup dan senantiasa ada dalam hidup kita. Oleh karenanya, jikalau itu menjadi sebuah pengakuan bahwa Tuhan adalah juru selamat dan aku begitu sukacita karena hidupku tidak sendiri, jikalau dalam kita akan kelak mau Natal merayakan kelahiran Tuhan Yesus di dunia, kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini, dan kelak di dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, sepatutnya lah kita bersuka cita. Karenanya kita harus senantiasa menyambut kehadiran Tuhan Yesus itu dengan sukacita penuh, dan kita harus terus merasakan ini. Karena apa? Ya, terkadang sambutan sukacita ini juga salah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oh, Natal wancine apa-apa kudu anyar. Wah, apa-apa harus baru. Yang harus meriah, yang harus memang berkumpul semua, harus memang dengan ada makan-makan, ada ibadah yang memang luar biasa. Tapi sekarang kok masih di tengah pandemi, Natal yang akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Natal yang mungkin jauh lebih istimewa, mungkin juga unik, mungkin juga akan terus dikenang bahwa Natal di tengah pandemi, ibadah di rumah, mungkin tidak ada perayaan yang luar biasa. Tetapi ternyata di dalam persekutuan doa ini, di dalam masa Advent, yuk mari tetap ada sukacita. Sukacitanya apa? Bahwa ada sambutan dengan rasa syukur, bahwa Tuhan selalu memberi waktu pada kita, dan kita diperkenankan di tengah pandemi merayakan Advent dan Natal ini. Itu yang pertama, tetap bersukacita, bukan oleh karena lagi hal yang luar biasa seperti biasanya itu, hal-hal yang duniawi itu, hal yang memang meriah, tetapi dengan sukacita dalam hatiku bahwa aku merayakan memang Tuhan yang telah lahir dan menjadi juru selamatku. Itu tetap diingat, dan itu menjadi sebuah refleksi dalam kehidupan. Lalu kalau kita melalui Petrus tadi, di dalam Rasul Petrus memberikan surat di Petrus tadi, ada hal yang menarik. Bukan perkara hal yang memang sukacita itu kaitan hal duniawi, hal-hal yang meriah, hal benda dan sebagainya, tetapi yang diperkenankan Tuhan dalam menyambut Natal dan kedatangan Tuhan adalah bagaimana kita yang masih diberikan kesempatan hidup, kesempatan untuk merayakan segala hal di dalam kehidupan kita ini, bagaimana kita terus mempertahankan keselamatan yang daripada Tuhan. Sebagai orang percaya yang sudah mau mengikut Tuhan, aku mau tetap mempertahankan keselamatan imanku kepada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamatku. Ini ternyata kok bagaimana kita harus menjaga tetap hidup dalam benar dalam Tuhan, dan hidup terus menerus itu dinyatakan sebagai apa? Persembahan syukur. Jadi ternyata di sini dalam hal mempertahankan keselamatan sampai Tuhan datang kedua kali di dalam kehidupan kita masing-masing, inilah diingatkan bahwa inilah persembahan syukurku kepada Tuhan. Hidupku yang aku harus terus memantaskan hidupku kelak Tuhan datang yang tidak tahu tadi, sudahkah aku benar ya hidup dalam Tuhan? Gege engkau tadi dicatatkan tidur, gege aku lagi pas melakukan dosa. Inilah apakah Natal, apakah kedatangan Tuhan akan disambut dengan hal biasa, ya dengan sukacita, dan bagaimana kita memantaskan hidup supaya hidup dalam pemulihan terus, pembaruan dan pertobatan, hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan, mempersembahkan hidup yang benar di hadapan Tuhan, yang terus kita usahakan selama kita hidup di dunia. Sampai kapan tidak ada yang tahu. Nah, ini yang menjadi sebuah perenungan di saat ini, menyambut Tuhan dengan sukacita, ya terus dengan pertobatan. Nah, ketika kita melakukan itu dengan tanpa beban, tanpa juga harus menghitung aku melakukan yang benar ini loh, aku sudah melakukan yang suci ini loh, aku yang sudah yang begini. Tanpa kita melihat itu, ternyata tanpa sadar kita juga melakukannya dengan sukacita. Yang artinya, aku melakukan panggilanku ini untuk mengasihi, aku melakukan ini untuk berbagi kasih, ini untuk menyatakan sukacitaku, itu timbul secara alami, tanpa ada keinginan apapun, tanpa ada beban apapun, sehingga sampai kelak kita di dalam merayakan Natal tahun ini, dan Tuhan datang kedua kali, kita merasakan sukacita penuh. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, anak-anak, simpatisan, Mbak Nini dan
Bu Rini, terima kasih ketika tadi pertanyaannya sudah menjadi bagian di dalam refleksi bahwa menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau di dalam perayaan Natal ini, di dalam kelahirannya, mari kita nyatakan itu dengan sukacita. Bagaimana sih kita akan terus setia, mempertahankan keselamatan, memperbarui di dalam pertobatan, memantaskan diri, sehingga kelak kita terus merasakan sukacita oleh karena hidup kita berkenan di hadapannya. Karena apa? Tuhan mencintai ketulusan, kesungguhan, dan kebenaran di dalam kita sebagai orang percaya mengikutinya. Nah, ini mari kita mempersiapkan diri dengan sukacita menyambut Tuhan di dalam perayaan Natal, di dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Begitu dalam hal perenungan kita melalui 2 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 15. Menyambut Tuhan dengan sukacita, mempertahankan keselamatan, dan di dalam hidup terus diperbaharui dalam pertobatan senantiasa. Begitu Bu Nini. Monggo jikalau ada refleksi sendiri, Bu Rini yang tadi sudah menjawab di dalam hal pertanyaan refleksi di awal, apakah ketika di dalam kita boleh merenungkan firman Tuhan ada hal yang memang Bu Rini rasakan? Terima kasih Pak Pendeta. Ya, begitu saya mendengar firman Tuhan saat ini, berarti menyambut Natal itu betul dengan sukacita, Pak Pendeta. Kalau kemarin waktu kita belum masa-masa seperti sekarang ya Pak Pendeta, belum ada pandemi COVID-19, kita selalu merayakan di gereja dengan sukacita, dengan paduan suara yang megah, dengan warna lampu yang kelap-kelip, kemudian makan-makan. Nah, karena sekarang ini, saat ini kan kita baru tidak diizinkan untuk berkerumun di gereja, tidak diizinkan untuk berpaduan suara seperti tahun-tahun yang lalu. Nah, otomatis kita ini nanti akan merayakan Natal itu di rumah kita masing-masing dengan virtual seperti saat kita mengikuti ibadah hari Minggu. Mungkin sukacita kita berbeda, begitu nggih Pak Pendeta nggih. Kadang kita berduyun-duyun bersama-sama beli baju baru karena mau ke gereja, takutnya nanti temannya bajunya baru, saya ndak baru. Nah, karena ada COVID, otomatis kan mau baru, mau lama nggak ada yang tahu ya Pak Pendeta nggih. Sehingga sukacita itu tidak harus dengan baju baru, tidak harus dengan makan makanan yang enak seperti itu. Mungkin tetap dengan sukacita, nggih Pak Pendeta nggih. Kok saya mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, berarti sukacita yang kemarin kita seperti di gereja yang megah mewah itu, kok kalau kita tarik kesimpulan di saat pandemi seperti ini, berarti sukacita kita selain kita nikmati di keluarga kami atau kita, bisa kita nikmati bersama dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Begitu nggih Pak Pendeta nggih. Mungkin ada tetangga-tetangga kita yang kena terdampak karena memang COVID ini begitu dahsyatnya sehingga memporak-porandakan ekonomi, sehingga ada tetangga kita mungkin sama-sama sukacita Natal tetapi tidak mempunyai apa-apa karena terdampak COVID, tidak bekerja, tidak mempunyai uang untuk membeli bahan kebutuhan hidup. Nah, berarti sukacita kita ini nanti kan bisa kita wujudkan. Mungkin kita wujudkan dengan bersama-sama kita memberikan bantuan kepada saudara kita yang terdampak dengan makanan pokok, atau mungkin juga
karena terdampak anaknya tidak bisa sekolah, kita berikan sumbangan untuk anak-anak yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, juga mungkin kepada saudara kita yang terdampak seperti di daerah lereng Merapi yang saat ini siaga 3, Pak Pendeta, Nah, itu mungkin nanti kita bisa bersama dengan teman atau saudara-saudara kita yang lain yang satu gereja dengan kita kumpulkan kasih kita lewat ucapan syukur kita ini kita wujudkan bersama-sama, kita bantu saudara-saudara kita yang terdampak di lereng Gunung Merapi, contohnya di Jemowo, Sangen, Selo, karena di sana kan dekat sekali dengan lereng Merapi. Di sana sangat membutuhkan sekali pertolongan kita, sehingga sukacita Natal kita tidak harus kita dengan pesta yang mewah, cukup kita sederhana bersama keluarga, tetapi hati kita tetap sukacita. Dan kalau kita mempunyai sedikit berkat yang dari Tuhan, bisa kita kumpulkan bersama, kita bantu saudara-saudara kita. Itu aplikasi kita untuk Natal saat ini yang sedang dalam pandemi atau COVID-19, dan juga terdampaknya saudara-saudara kita yang ada di lereng Merapi yang sedang menantikan bagaimana Merapi saat ini yang sedang siaga 3. Mungkin demikian Pak Pendeta ataupun Mbak Nini, aplikasi yang mungkin bisa kita lakukan atau yang betul-betul tindakan nyata. Iya, benar Bu Nini. Terima kasih. Berarti kembali ke masa Advent ya Pak Aji. Kita sebagai gereja, selain kita diajak untuk menyambut dengan sukacita, kita juga bisa menyatakan sukacita itu dengan mewujud nyatakan di dalam tindakan kita untuk peduli kepada sesama, apalagi di masa pandemi ini. Itu ya Pak ya kesimpulannya. Baik jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikian renungan penyampaian firman Tuhan tentang menyambut Tuhan dengan sukacita. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nurbagus Aji Jatmiko. Mari Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan juga simpatisan kita berdoa. Kita boleh meneguhkan ketika Tuhan boleh berfirman saat ini dan kita dikuatkan. Mari kita berdoa. Di malam hari ini, di dalam persekutuan doa masa Advent yang pertama, kami sungguh bersyukur ya Allah. Kami diingatkan bagaimana kami mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat yang telah lahir di dunia, yang kami boleh rayakan dalam perayaan Natal di tahun 2020 ini. Namun kami juga diingatkan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kelak, yang kami tidak ketahui. Sesungguhnya Tuhan, kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan bagaimana kami harus menyambut itu dengan penuh sukacita. Sukacita yang dinaikkan dengan syukur ketika Tuhan masih memberikan waktu, kesempatan untuk kami hidup di dunia, untuk kami boleh merasakan kehidupan yang Tuhan berikan. Dan terlebih dalam penghayatan masa Advent Natal ini, kami boleh merayakannya. Sambutan sukacita itu Tuhan, biarlah kami dapat mengerti, ada rasa syukur ketika kami dapat mempersembahkan hidup kami. Ketika kami seringkali salah dalam penyambutan sukacita itu, yang timbul dari hal lahiriah, hal-hal duniawi, hal yang memang dari luar. Ampuni kami Tuhan, ketika seringkali kami keliru dalam kami menyambut kedatangan Tuhan Yesus itu, di dalam Natal maupun dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kami terfokus pada hal-hal lahiriah, mungkin sukacita yang semu. Namun kami saat ini diingatkan melalui surat Petrus yang kedua, kami boleh diingatkan bagaimana kami di dalam penantian kedatangan di hari Tuhan itu, kami memantaskan diri untuk hidup benar, untuk hidup dalam pertobatan, hidup dalam pembaruan hidup, sehingga selama kami di sisa kehidupan kami,
kami nyambut itu dengan sukacita dan melakukan itu dengan penuh syukur, kami memperoleh hidup dan pembaruan untuk bertobat senantiasa. Sehingga Tuhan, kami terus diingatkan untuk memantaskan hidup, kelak Tuhan datang, kami pun menerima berkat di dalam persekutuan yang kekal bersama Tuhan di sorga. Biarlah kami sebagai orang percaya, kami diingatkan tentunya di dalam penghayatan Advent ini dan kelak di dalam perayaan Natal. Sekalipun di tengah pandemi, mampukan kami tetap merasakan sukacita. Tuhan senantiasa ada memberikan kami pertolongan. Biarlah kami dapat mengerti bagaimana Tuhan hadir dalam hidup kami, campur tangan Tuhan kami rasakan, sehingga kami terus ada sukacita, sekalipun masih bergumul di tengah pandemi COVID-19. Dan ajarlah kami Tuhan sebagai gereja yang hadir menyatakan panggilan Tuhan. Sukacita yang memang mungkin berbeda dengan biasanya, peribadatan yang harus hadir, peribadatan yang harus ada di rumah, dan memang kami berkumpul di dalam bersekutu di keluarga kami masing-masing. Keterbatasan-keterbatasan yang ada. Biarlah Tuhan kami dapat menyambut itu dengan sukacita pula ketika Tuhan pakai sukacita itu di dalam kami menengok, melihat sekeliling kami yang masih membutuhkan pertolongan. Kami sukacita kami yang kami rasakan itu, biarlah kami dapat berbagi sukacita itu pada mereka yang membutuhkan pertolongan. Bagi mereka yang terdampak, pakailah kami Tuhan sebagai gereja menyatakan pelayanan kasih kami kepada mereka. Seperti Tuhan juga hadir di dalam kehidupan mereka yang membutuhkan pertolongan. Ajar kami untuk meneladani kepada Tuhan Yesus untuk menolong mereka. Sehingga di dalam pelayanan ini, di dalam perayaan Natal ini, kami boleh merasakan sukacita ketika kami boleh berbagi. Ketika kami menjadikan alat bagimu menyatakan kasih Tuhan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan, di hari Minggu pertama ini, di persekutuan doa ini, di hari Rabu ini kami boleh Engkau ingatkan bagaimana menyambut Tuhan dengan penuh sukacita, memantaskan diri untuk hidup dalam pertobatan, pembaharuan hidup, dan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan dengan berbagi kasih, berbagi sukacita bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Bila mana di dalam kami merenungkan firman Tuhan, ada dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Ya, saat ini kita juga akan mengumpulkan persembahan. Kita akan iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 302. Kita akan nyanyikan bait pertama dan kedua, Ku Beri Persembahan. Sekaligus doa penutup. Ya, marilah Bapak Ibu, anak-anakku, bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah yang di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pimpin di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan, dan hingga akhir, Tuhan sertai. Tuhan mampukan kami di dalam bersama-sama boleh mengaplikasikan apa yang menjadi firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami, sehingga bentuk sukacita itu boleh kami wujud nyatakan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan selalu memberkati di dalam setiap hidup kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Ampunilah ya Tuhan atas
kesalahan dan dosa kami di dalam kami mempersembahkan ini. Karena tidak sesuai dengan pemberian Tuhan di dalam hidup kami. Tapi Tuhan, kami mempersembahkan ini dengan penuh ucap syukur kami, keikhlasan kami. Sucikan Tuhan, sehingga menjadi kekuatan di dalam pelayanan gerejamu di GKJ Boyolali. Pakailah ya Tuhan persembahan ini untuk melebarkan kerajaan Tuhan di bumi ini. Yang mengelola persembahan Tuhan kami serahkan kepadamu saja. Mampukan, berikan kesabaran lebih, sehingga hanya ucap syukur dan keikhlasan dari hatinya untuk setia di dalam mengelola persembahan ini. Demikian juga ya Tuhan, jikalau kami selesai di dalam persekutuan doa saat ini, Tuhan, kiranya Tuhan pertemukan kembali di persekutuan doa di minggu Advent yang kedua nanti. Tuhan datang di tengah-tengah keluarga kami masing-masing di persekutuan doa ini, sehingga Tuhan, berkat Tuhan selalu mengalir dan mengalir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kepada Bapak Pendeta, kepada Bapak Ibu Majelis, Tuhan berkati, mampukan di dalam melayani setiap kebutuhan kami untuk rohani kami, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini hanya kami serahkan di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Rini, terima kasih Pak Aji. Sama-sama. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih, persekutuan doa keluarga di masa Advent pertama ini. Sampai bertemu kembali di persekutuan doa minggu yang akan datang, di persekutuan doa masa Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.